Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kini saya ingin menyambung video dari Luis Prasetyo yang judul Mualaf Ngibul guys ya. Di video sebelumnya, ini saya jadikan aja part 2 gitu kan. Di sini kita pengen menyampaikan kalau Luis ini dia kurang dalam pengetahuan guys. Jadi saya juga cari informasi ya. Benarkah apakah seorang yang Katolik itu tidak boleh menikah yang menjadi pastor gitu kan. Nah, ternyata selain yang disampaikan Louis itu ada juga beberapa kasus guys ya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Kan Louis sendiri kan dia memang seorang Protestan. Dia tidak tahu betul tentang Katolik, apalagi saya yang seorang Muslim. Saya juga tidak tahu tentang Katolik, maka saya cari tahu. Dan saya menemukan sumber yang terpercaya yaitu dari tempo.co ya. Kita baca. Ada kasus lain gitu. Jadi intinya di sini ya, mau saya sampaikan di awal dulu, kalau sebenarnya itu adalah cuma seorang pastor Katolik itu tidak boleh menikah, itu adalah merupakan standar emas, ingat ya, standar emas ya. Tapi ada kasus-kasus yang dimana itu diperbolehkan gitu. Nah di sini kita kasih contohnya, kita bacakan dulu ya biar Anda paham. Ini dari tempo.co ya. Ditulis oleh BBC ya, Selasa 11 Februari 2020 jam 9 malam, jam 9.49 malam guys. Judulnya kisah seorang pastor Katolik yang menikah dan pandangannya tentang selibat. Ini pastornya ya, Romo dengan istrinya. BBC, Romo Simon dan istrinya Jean telah nikah selama 35 tahun. Jadi mereka telah menikah selama 35 tahun. Ini itu waktu awal menikah ya. Sekarang waktu dia ini udah tua guys, sudah. Ini jadi sekarang ini berarti 35 tahun setelah dia menikah. Ini kan foto dia waktu baru menikah guys. Jadi mereka berdua sudah tua sekarang. Romo Simon Cineri telah menikah selama 35 tahun dan ia juga adalah seorang pastor Katolik. Ia menceritakan kisahnya kepada saya di ruang tamu di rumahnya yang sangat tertata rapi. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai ilmuwan, lalu menjadi ahli komputer, ia menjadi pendeta di gereja Anglikan saat usianya 40 tahun. Beberapa tahun setelah ditasbihkan di gereja Anglikan, Paus Benediktus mengajukan sebuah tawaran, katanya. Ingat, ya, langsung Paus Benediktus sendiri yang mengajukan tawaran. Ya, ingat, bukan dia yang mengirim proposal atau mengajukan tawaran, tapi langsung dari Paus Benediktus sendiri ya loh, yang dalam artian ini adalah pemimpin tertinggi dari spiritual Katolik, Paus Benediktus gitu kan. Jadi setelah beberapa tahun setelah ditasbihkan di gereja Anglikan, Paus Benediktus mengajukan sebuah tawaran, katanya. Bentar. Jadi dalam ini dia ada sedikit ini yang tulisan biru nih guys. Ini adalah link ke berita lain. Ya. Judulnya mantan kita sedikit tambahan di sini. Ada berita judulnya mantan Paus Benediktus tentang usulan pastor boleh menikah. Jadi ini ada juga yang mantan Paus Benediktus yang menentang ya. Ada tadi yang menawarkan gitu kan. Lalu ada lagi berita uskup Katolik ingin bolehkan pria Bristi di pastor di Amazon. Jadi juga ada yang juga ada yang membolehkan gitu, ingin membolehkan gitu. Kan, nah, kalau ini nggak perlu lah ya, yang tiga ini masih beberapa pertanyaan. Jadi intinya adalah itu masih jadi perdebatan, bukan suatu hal yang final gitu. Usulan itu berupa izin dari Gereja Katolik Roma yang membolehkan pendeta Anglikan yang tidak puas ya. Usulan itu berupa izin dari Gereja Katolik Roma yang membolehkan pendeta Anglikan yang tidak puas dengan penasbihan perempuan untuk menjadi pastor Katolik. Mereka akan tetap diperbolehkan memelihara tradisi dan liturgi.
Jadi mereka akan tetap dibolehkan memelihara tradisi dan liturgi. Yang penting, ingat guys, yang penting pendeta Anglikan bisa beralih ke Katolik, tetap menikah dan menjadi pastor Katolik. Jadi Paus sendiri pun ya, Paus Benediktus sendiri pun demi dan kepentingan yang lebih tinggi ya, karena ini penting bagi dia tuh. Yang penting kan katanya pendeta Anglikan bisa beralih ke Katolik. Jadi demi memuluskan pendeta Anglikan ini agar bisa beralih ke Katolik, ia dibolehkan tetap menikah dan menjadi pastor Katolik. Jadi ini tawaran dari Paus sendiri ya. Jadi Paus Benediktus XVI berupaya menarik pendeta Anglikan yang terganggu untuk menjadi bagian dari Gereja Katolik Roma. Ini langsung tawaran si Paus loh guys. Jadi lu harus tahu tentang hal ini ya. Dan juga ada beberapa video di konten YouTube lain tuh yang mengatakan, oh nggak bisa seorang pastor itu menikah loh. Ini Paus langsung menawarkan loh, ya kan? Jadi sekali lagi guys ya, itu bukan sesuatu yang baku gitu. Masih ada beda pandangan itu. Jadi Anda jangan sok tahu, sok pintar dan gagal paham. Anda harus cek sendiri dan juga harus tahu. Ini maka saya sampaikan berita ini gitu untuk menjadi bahan pelajaran gitu kan. Tanggal 20 Oktober 2009, Paus Benediktus XVI mengumumkan struktur khusus di dalam Gereja Katolik yang diatur bagi pendeta Anglikan yang ingin pindah. Jadi guys ya, tanggal 20 Oktober 2009 itu langsung Paus Benediktus XVI sendiri yang mengumumkan struktur khusus. Jadi beliau sendiri yang mengumumkan tentang struktur khusus di dalam Gereja Katolik yang diatur bagi pendeta Anglikan yang ingin pindah guys. Jadi beliau ini memudahkan demi kepentingan agar pendeta Anglikan yang mungkin nggak boleh menikah ya, nggak boleh selibat di dalam Anglikan gitu. Kalau situ nggak nyaman ya, masuk aja ke Katolik gitu. Nanti Anda akan dibolehkan tetap menikah gitu. Makanya dia mengumumkan struktur khusus dalam Gereja Katolik yang diatur bagi pendeta Anglikan yang ingin pindah. Romo Simon mengatakan ia dan istrinya sedang merayakan ulang tahun pernikahan ke-25 di Istanbul ketika anaknya mengirimkan pesan cepat lihat internet. Lihat internet gitu kan, cepat lihat internet kata anaknya gitu. Jadi waktu itu Romo Simon itu ketika sedang menerima tawaran Paus itu, dia sedang merayakan ulang tahun pernikahan ke-25 ia dan istrinya di Istanbul gitu. Di anaknya mengirim pesan cepat lihat internet gitu kan. Kami berdua melihat berita, yaitu Romo Simon ini dan istrinya, lalu mempertimbangkan tawaran itu. Lalu diskusi dengan teman-teman dan klien dan terus menjadi nyata gitu. Jadi jadi setelah melihat berita, dia juga mempertimbangkan tawaran itu gitu. Ingat sekali lagi dia mempertimbangkan ya, bukan dia yang menawarkan pada Paus. Ya, tapi Paus yang menawarkan. Lalu diskusi dengan teman-teman dan terus menjadi nyata. Itu juga diadakan diskusi tentunya gitu kan. 2 tahun kemudian, seksi khusus di Gereja Katolik ini jadi kenyataan, yaitu Personal Ordinariate of Our bahasa Inggris ya. Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham dan Romo Simon bergabung. Jadi 2 tahun kemudian seksi khusus di Gereja Katolik ini menjadi kenyataan guys. Sudah terbentuk gitu kan. Yang namanya tuh seksi dari Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham dan Romo Simon bergabung. Jadi 2 tahun kemudian setelah itu ya. Saya tanya bagaimana perasaan istrinya Joan tentang keputusan ini. Ini ada juga link berita guys ya. Ribuan orang klaim menjadi korban pelecehan seks pastor Katolik di Australia. Jadi memang ya kalau hal gini ini memang bukan hanya. Jadi kalau ada yang umat Kristiani yang memposting berita tentang ustadz melakukan pelecehan, jangan salah loh guys. Di agama lain juga ada gitu. Jadi bahkan ini korbannya ribuan orang gitu. Ini saya di sini bukan menyampaikan untuk membandingkan saja gitu. Jika orang-orang yang suka memposting berita ustadz dengan kebencian gitu kan, ustadz melakukan pelecehan, jangan salah loh. Di agama Anda juga ada yang melakukan itu. Bahkan yang mengklaim itu ribuan orang lagi.
Jadi klaim jadi korban pelecehan seks pastor Katolik di Australia, dan juga bukan cuma klaim tapi juga dibuktikan di pengadilan juga banyak juga gitu. Jadi pelecehan itu ada di setiap agama, dan itu jelas bukan salah agamanya ya, sekali lagi itu orangnya yang salah. Jadi jangan gagal paham. Jadi ketika ustadz atau suatu pemimpin agama di suatu agama atau bahkan umatnya melakukan kesalahan, itu bukan ajaran agamanya. Vatikan Organisasi Gay, buku baru ungkap korupsi dan kemunafikan Vatikan. Jadi ada buku ya menulis tentang itu, dan ini buku ini bagus dibaca. Saya nggak tahu di mana mencari buku ini gitu kan. Nanti Anda bisa lihat linknya di Tempo. Tapi ini bagus untuk pelajaran gitu kan. Dan juga Anda harus teliti juga apakah intinya kalau ada sebuah buku guys, itu nggak pasti kita percaya sepenuhnya, bisa benar bisa salah. Yang penting adalah kemauan kita untuk mempelajari buku itu tersebut, dan ini bagus sekali. Saya juga nanti mungkin akan mempelajarinya gitu. Skandal dan tantangan selibasi para imam Katolik. Jadi banyak juga skandal dan juga tantangan dalam artian gini, karena ada pro kontra kan, boleh selibat boleh juga tidak gitu. Bahkan tadi itu dibentuk 2 tahun habis dibentuk seksi khusus di gereja Katolik gitu, yaitu Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham gitu. Ia bagian dari keputusan ini. Saya tak akan ditasbihkan sebagai pastor Katolik jika ia tak memberi izin. Jadi guys, Romo Simon ini tidak akan ditasbihkan jadi pastor Katolik kalau Paus sendiri langsung tidak memberi izin gitu. Tapi justru Paus itu langsung memberi izin gitu, sehingga dia bisa ditasbihkan jadi pastor Katolik. Jadi siapa yang lain itu yang mengatakan nggak bisa kalau seorang pastor itu selibat atau nikah loh. Ini Paus langsung ngasih izin loh. Anda siapa? Apakah Anda merasa lebih daripada Paus gitu kan? Ia harus menulis kepada si Paus Benediktus XVI bahwa ia setuju dengan keputusan saya. Seluruh proses ke gereja Katolik ini kami lakukan bersama dengan banyak diskusi dan doa. Selibat merupakan standar emas kepastoran. Ingat ya, cuma standar emas ya. Bukan suatu, kalau dikatakan standar emas berarti bukan suatu yang wajib, karena di bawah emas itu adalah perak, ada perunggu gitu. Kecuali kalau dikatakan standar yang nggak bisa standar yang nggak bisa diganggu gugat, oke. Tapi kan dikatakan standar emas berarti itu yang terbaik dan tidak dilarang untuk tidak melakukan standar itu gitu. Romo Simon Cineri menjadi pastor di Gereja Katolik Roma tahun 2011. Jadi ini ketika beliau menjadi yang nggak tahu nih foto dia, mungkin yang baru sekarang ya, yang udah umurnya sekarang, tapi dia menjadi pastor di Gereja Katolik Roma itu tahun 2011 guys. Dari perbincangan terlihat bahwa Romo Simon dan istrinya merupakan mitra dalam hal pengambilan keputusan di rumah. Jika begitu, kenapa kepemimpinan perempuan seperti menjadi uskup jadi masalah bagi Romo Simon sehingga ia memutuskan meninggalkan gereja Anglikan? Ia bersikeras bahwa itu bukan alasan ia pindah. Sekalipun begitu, ia heran pada pertanyaan, apakah boleh perempuan melakukan pelayanan penasbihan? Karena menurut Simon, pendeta itu wakil Yesus Kristus, dan jelas bahwa Kristus adalah seorang laki-laki. Ia menyatakan alasannya keluar dari gereja Anglikan karena ingin melihat gereja bersatu gitu. Jadi ini kan baik penyatuan gereja-gereja gitu kan. Pada 1970-an dan 1980-an ada harapan besar adanya penyatuan antara gereja Katolik dan gereja Anglikan katanya. Sedihnya, harapan itu tak pernah terpenuhi. Kenyataannya gereja-gereja kini makin jauh. Jadi ini tujuan Romo Simon ini baik untuk menyatukan gereja-gereja. Karena banyak mereka ini nggak dekat, jadi saling menjauh gitu kan, dan makin menjauh tentunya. Ketika Paus Benediktus menawarkan dengan murah hati bagi kami untuk bergabung, sembari mempertahankan tradisi dan praktik Anglikan, saya sangat senang menerimanya. Jadi sekali lagi guys ya, ini langsung dari Paus sendiri gitu. Nih, ini bukti, ini ada foto ya, Romo Simon ditasbihkan sebagai pelayan gereja Katolik dan kemudian sebagai pastor gitu loh. Bagaimana dengan isu soal selibat? Selibat atau
kawin ya atau nikah itu selalu dilihat sebagai standar emas bagi kepastoran katanya. Berarti ada sekali lagi ada standar perak atau perunggu. Jadi ini kan bukan hal yang wajib gitu. Jadi ini adalah standar yang terbaik tapi nggak wajib untuk dilakukan. Yesus Kristus terlibat dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk misinya. Seorang pastor dimaksudkan mewakili Kristus di altar, dan ini adalah perwakilan yang terbaik katanya. Jadi pendapat dia adalah dia merujuk pada Yesus sendiri yang katanya itu tidak selibat gitu, alias tidak menikah gitu. Jadi itu karena Yesus tidak pernah mengatakan kamu nggak boleh menikah gitu kan. Kalau jadi sekali lagi saya tidak ada statement Yesus di dalam Alkitab mengatakan kalau menjadi pastor ya Anda tidak boleh menikah, itu nggak ada. Jadi Simon ini dan juga mungkin Paus juga beranggapan kalau itu hanya mencontoh gitu. Jadi ketika Yesus itu menurut mereka tidak selibat, mereka mencontoh itu. Karena memang tidak ada statement Yesus mengatakan pastor itu tidak boleh menikah gitu, nggak ada. Dan bahkan jangan itu lagi, yang kacaunya lagi, Yesus menyebut tentang Kristen pun tidak ada. Karena Kristen baru murid-murid itu disebut Kristen di Antioquia 325 sekitar berapa ya? 300 tahun setelah Yesus pergi. Jadi Yesus tidak tahu tentang agama Kristen ya, dan bahkan Louis pun mengakui kalau Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen ya, dan menyebut tentang Kristen sama sekali. Jadi malah pengikut Yesus awal itu disebut sebagai Nasrani. Kenapa Nasrani lebih cocok daripada Kristen? Karena Kristen kan itu baru kemudian, dan Yesus tidak tahu tentang itu. Tapi kalau Nasrani Yesus tahu, karena sebutan untuk pengikut Yesus Nasrani itu disebut ketika Yesus masih ada. Jadi kenapa disebut Nasrani pengikut Yesus itu, dan ini lebih tepat daripada Kristen? Karena Yesus itu berasal dari Nazaret, makanya pengikutnya disebut sebagai Nasrani. Makanya Quran juga mengatakan kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak pernah Quran menyebut sebagai kaum Kristen. Jadi Kristen itu adalah sebutan yang diciptakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai murid Yesus berapa ratus tahun kemudian setelah Yesus pergi. Yesus ini nggak tahu menang tentang kata-kata Kristen ini. Makanya akuan itu lebih diyakini kebenarannya karena sesuai dengan apa yang label yang diketahui oleh Yesus, yaitu Nasrani. Pengikutnya disebut sebagai Nasrani, dan begitu juga akuan menceritakan kaum Yahudi dan Nasrani dan bukan kaum Kristen sendiri, guys. Ia menyatakan bahwa dalam tradisi Katolik di Timur, pastor boleh menikah dan syarat selibat ini bisa dikecualikan dengan alasan-alasan yang baik. Lalu ada lagi pastor yang menikah di Amazon. Bagaimana menurut Romo Simon tentang usulan bahwa pastor Katolik di Amazon boleh menikah? Paus Fransiskus sedang mempertimbangkan usulan ini dan diharapkan akan mengumumkan keputusannya dalam waktu dekat. Ingat guys, Paus sendiri sedang mempertimbangkan usulan ini bahwa ada usulan tentang bahwa pastor Katolik di Amazon boleh menikah. Jadi Paus tidak menolak. Ya, jadi Paus mempertimbangkan sedang mempertimbangkan usulan ini. Dalam artian Paus tidak menolak. Dan bisa jadi kejadian nanti seperti yang Romo Simon ini gitu. Ya, malah ditawari nanti malah gitu. Dan diharapkan akan mengumumkan keputusan dalam waktu dekat. Beberapa desa di kawasan Amazon menyatakan hanya bisa dapat akses kepada pastor setahun sekali. Majelis Khusus Vatikan untuk menentukan kasus di Amazon dilakukan bulan Oktober tahun 2019. Jadi ada guys, Majelis Khusus di Vatikan itu yang dibentuk untuk menentukan kasus di Amazon yang dilakukan bulan Oktober tahun 2019 kemarin ya. Hanya seorang pastor yang bisa menasbihkan Ekaristi, yang merupakan bagian kunci dari misa, dan ini menjadi bagian vital dari kehidupan spiritual Katolik. Usulan untuk Gereja Katolik untuk memecahkan persoalan ini adalah untuk menasbihkan seorang yang terpandang yang berasal dari komunitas penduduk asli sebagai pastor Katolik. Orang-orang terpandang ini biasanya sudah punya keluarga. Jadi sekali lagi guys ya, mereka sudah punya keluarga, berarti mereka tidak selibat gitu. Dalam arti mereka menikah. Jadi ini kan makanya dibentuk itu majelis untuk berembuk gitu. Bagaimana ini ceritanya. Jadi pastor pun mempertimbangkan, bukan menolak ya. Pendapat yang mendukung penasbihan ini beranggapan bahwa penasbihan mereka lebih baik ketimbang jemaat tidak bisa melakukan misa. Ya tentu lebih baik gitu. Coba Anda bayangkan kalau itu ditolak. Nanti jemaat tidak bisa melakukan misa. Dalam artian kan ibadah terganggu gitu. Kan? Jadi memang lebih baik kalau dibolehkan pastor di Amazon menikah gitu. Karena mereka memang rata-rata sudah menikah gitu.
apa mungkin mereka semua dipecat semua lalu dicari yang baru gitu kan, yang belum nikah kan, itu kan eh, tidak elok gitu, karena mereka tentu sudah menjadi pastor dalam waktu bertahun-tahun tentunya. Dukungan terus libat ya. Namun Romo Simon menyatakan perlu hati-hati. Nah, jadi selagi di sini ada tentu kata kehati-hatian juga gitu kan, makanya Paus itu mempertimbangkan itu gitu. Jadi langsung, dan juga ada diskusi. Karena ini memang perlu hati-hati kan. Karena kan namanya kan standar emas. Jadi standar emas itu agar orang tidak menurunkan standar itu. Jadi gunanya hati-hati ini agar tetap menjadi standar emas. Jadi orang gampang nanti kan alasannya nanti kalau di apa namanya itu nanti dikasih izin ya, akibatnya nanti orang banyak menyalahgunakan sehingga standar emas nggak lagi dipakai itu. Jadi ini harus hati-hati. Jadi agar tetap menjadi standar emas dan tidak menjadi standar dan orang tidak menurunkan standar itu menjadi perak atau perunggu gitu guys. Jika orang percaya mereka bisa menikah lalu punya kesempatan untuk jadi pastor di kemudian hari, ini bisa membuat pemuda lajang mengurungkan niat mereka untuk tasbihkan gitu. Ya kan? Jadi ini kan jadi gampangan jadinya. Jadi orang nanti kan bisa kok menikah gitu, makanya harus hati-hati gitu. Kalau ini kan kasus di Amazon ini kan untuk orang yang sudah menikah gitu guys, bukan orang yang belum menikah gitu. Menurut saya usaha ini terlalu cepat dan belum dipikirkan matang-matang katanya. Tapi itu pendapat pribadi saya. Menurut saya kami tidak punya peran untuk memberi pendapat soal ini. Kami adalah bagian dari gereja Katolik yang lebih luas. Usulan Uskup Katolik Roma melakukan pemungutan suara bulan Oktober untuk menentukan apakah pria menikah boleh menjadi pastor di Amazon, tapi Paus Fransiskus belum memutuskan. Jadi sudah dilakukan pemungutan suara ya bulan Oktober itu untuk menentukan apakah pria menikah boleh menjadi pastor di Amazon, tapi Paus belum memutuskan. Saya tanya apakah ada kontradiksi antara pandangannya soal usulan di Amazon ini dengan situasinya sendiri yang sudah menikah gitu. Katanya, dalam kasus saya dan berbagai kasus lain di gereja-gereja di Barat, jelas sekali dilakukan sebagai pengecualian. Jadi ada pengecualian, yaitu mereka tidak selibat gitu. Jadi ada kasus-kasus ya Luis ya, dan juga teman-teman Kristen lain yang mengatakan, pokoknya pastor Katolik itu gak boleh menikah. Ada kasus lain loh di Barat, di gereja-gereja di Barat, dan jelas sekali dilakukan sebagai pengecualian, ya kan? Kalau lagi di Amazon diterapkan, itu akan tambah lagi pengecualiannya gitu. Perbedaannya adalah apabila ini jadikan norma gitu. Jika begitu, nanti akan muncul daerah lain yang kekurangan pastor, lalu dengan alasan karena boleh di Amazon, maka boleh juga bagi kami punya pastor yang menikah. Saya tanya, apakah pandangannya ini bukan standar ganda? Jadi sini kekhawatiran dari Romo Simon sendiri gitu. Takutkan nanti dijadikan standar ganda gitu. Jadi harus hati-hati. Saya seorang pastor yang menikah, ya dia pastor menikah ya, maka kan bodoh kalau saya bilang bahwa tak ada kondisi khusus bagi laki-laki menikah untuk jadi pastor. Jadi kalau dia katakan dirinya bodoh, kalau dia bilang bahwa tidak ada kondisi khusus bagi laki-laki menikah menjadi pastor, berarti langsung dia ini menyindir ya, walaupun ini karena dia menyebut dia bodoh kalau dia tidak mengaku itu, kalau ya kan, kalau memang ada hal khusus gitu kan. Jadi ini sama seperti bodohnya Louis dan teman-teman lain ya, teman Kristen lain yang mengatakan kalau pastor tuh nggak boleh menikah karena ada pengecualian tentunya. Dan Louis pun tidak tahu kalau ada pengecualian seperti ini. Dia tahunya cuma kasus kalau suaminya meninggal gitu kan, atau istrinya meninggal gitu. Tapi Louis nggak tahu kasus ini gitu. Makanya perlu banyak belajar guys. Dan saya pun masih belajar sampai sekarang tentunya kan. Namun yang penting, menurut Simon, perlu kearifan untuk menentukan apakah di tempat seperti Amazon kebutuhannya sedemikian mendesak sehingga mengorbankan prinsip penting soal terlibat. Menurut saya ini memang kebutuhan mendesak. Kenapa? Karena itu banyak sekali pastor yang sudah menikah gitu. Ya seperti saya katakan tadi ya, konsekuensinya kalau memang tidak boleh, tentu mereka harus cerai atau mereka harus diganti gitu. Nah, apakah itu lebih baik dibandingkan mereka diubah peraturannya gitu kan? Ini keputusan yang sulit katanya. Apakah dengan begitu Romo Simon merasa bahwa ia kehilangan sebuah anugerah besar? Ingat ia beranggapan bahwa selibat adalah anugerah? Ya, saya merasa kehilangan katanya.
Jadi itu anugerah ya. Anugerah itu bukan suatu hal yang wajib. Anugerah itu adalah pemberian gitu. Jadi sekali lagi ya, dalam standar Katolik sendiri ya, dari berita yang kita baca ini kita tahu bahwa selibat itu bukan suatu kewajiban. Ada banyak pandangan, perbedaan pandangan di sini. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Bahkan dari Paus pun membolehkan gitu. Dan dia melanjutkan, saya merasakan kegembiraan menjadi seorang suami dan memiliki keluarga. Saya tak akan menukar hal itu. Jadi meskipun dia merasa kehilangan anugerah itu, tapi dia merasakan kegembiraan gitu guys. Jadi seorang suami dan memiliki keluarga. Dia tidak akan mau menukar hal itu. Jadi sekali lagi guys ya, dalam Islam sendiri guys ya, tidak makan. Nabi mengatakan dalam agama Islam ya, orang yang tidak mau menikah itu bukan seorang laki-laki yang tidak menikah itu bukan merupakan bagian dari umatku ya. Jadi Nabi menyuruh kita menikah guys, karena menikah tuh kita bisa merasakan kegembiraan menjadi seorang suami atau istri dan memiliki keluarga, dan bahkan Romo Simon pun tidak akan menukar hal itu gitu. Jadi begitu pentingnya menikah dan menjadi seorang suami atau istri dan memiliki keluarga, karena menimbulkan kegembiraan. Kenapa? Karena sekali lagi ya, menikah itu adalah kita punya keluarga, kita bisa lebih berjuang untuk hidup. Karena orang yang keluarga dengan tidak kan beda. Orang keluarga ya, poinnya adalah mereka itu tentu akan berjuang lebih untuk menafkahi istrinya gitu. Mereka berjuang lebih keras gitu, dan perjuangan itu indah guys. Perjuangan itu adalah bagian dari jihad. Dan semakin Anda berjuang, Anda akan mendapatkan kebaikan, pahala lebih gitu. Itu adalah suatu kenikmatan. Orang yang berjuang tuh akan mendapatkan kenikmatan lebih. Sama contoh misalnya kayak Anda misalnya seorang atlet. Orang atlet itu akan merasakan keindahan dia tuh ketika dia tuh berjuang, berlatih tiap hari demi mendapatkan juara gitu kan. Bandingkan orang yang ya latihan, contoh lah kayak binaragawan. Dia kan berlatih lebih keras daripada seorang yang hanya hobi angkat besi misalnya, angkat berat gitu. Karena dia ada tujuan, dia punya target, dia punya beban tanggung jawab lebih untuk jadi juara gitu. Maka hidupnya akan lebih indah. Itu dia akan mau berjuang, dia akan merasakan keindahan itu, dia akan berlatih dengan semangat tiap hari demi mendapatkan juara, dan euforia mendapatkan juara itu sangat luar biasa gitu kan. Berjuang itu luar biasa. Beda dengan orang yang tidak berjuang. Yang berjuang sih, maksudnya itu dalam artian tidak sekeras setinggi orang-orang yang ingin mencapai prestasi. Dan sama kayak menikah juga seperti itu, dia akan berjuang lebih keras untuk menafkahi istrinya gitu kan. Dan ketika dia tua nanti pun dia ada tempat bergantung. Jadi kalau dia berhasil menjadi anak soleh, nanti anak soleh ini yang akan nanti merawat dia ketika dia jadi tua gitu. Jadi dia tuh hidupnya ketika dia muda dia berjuang, ketika dia tua dia menuai hasilnya, baik berupa standar hidup pada keluarganya ya, ketika dia tidak mampu lagi mencari nafkah, atau dia dalam hal ini sudah jompo gitu, dan dia juga dapatkan pahala di surga guys gitu. Jadi sangat banyak keuntungan untuk menikah, dan Nabi menginginkan umatnya untuk menikah. Bagi yang tidak menikah bukan merupakan bagian dari umatku gitu, kata Nabi. Ini ingat ya, ini untuk Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya tidak mengatakan seperti itu ya. Jadi jangan Anda menyamakan semua nabi gitu kan. Saya bicara khusus tentang Nabi Muhammad gitu. Ya, kita tahu ada nabi yang tidak menikah ya. Kita nggak tahu sebenarnya ini kita nggak tahu Yesus menikah apa tidak gitu. Karena ada beberapa sumber lain yang mengatakan dia menikah dengan Maria Magdalena gitu. Tapi kita nggak tahu pasti apakah dia menikah apa tidak. Ya kan? Juga ada mungkin beberapa nabi lain yang nggak menikah ya. Tapi intinya adalah mereka tidak pernah mengatakan kalau menikah itu haram atau tidak boleh menikah, tidak pernah sama sekali mereka mengatakan seperti itu gitu. Tidak ada statement satupun yang dari para nabi untuk mengatakan nikah itu haram atau tidak boleh sama sekali gitu, ya kan. Nah, tapi khusus Nabi Muhammad itu jelas beliau menyuruh kita untuk menikah guys, karena menikah itu menimbulkan kegembiraan yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.